itu sebetulnya seperti telur ya, telur ayam istilahnya gitu. Kemudian di uterus tadi atau rahim sendiri ada upper portion, middle sama lower. Upper yang tadi bagian atas, bagian atasnya atau area fundus paling atas, area rahim paling atas itu adalah fundus namanya. Kemudian middle portion itu area bodinya atau bagian badannya, dan lower portion itu cervix tadi yang jalur masuk atau pintu masuk ke area rahim, itu namanya yang tadi di bawah itu cervix. Kemudian consists of 3 layer. Ada 3 jaringan otot rahim yang menopang rahim tersebut ya. Outer layer yang paling luar itu perimetrium, yang tengah-tengah myometrium, tadi yang inner layer endometrium. Nah, kemudian selanjutnya tadi setelah kalau uterus itu tadi kan fungsinya tumbuh dan berkembang, janin ada di situ. Nah, setelah terjadi fertilisasi atau proses pembuahan antara sperma dengan ovum, dia akan menempel, will end up in the uterus. Jadi sel telur yang setelah dibuahi itu akan menempel di dalam uterus atau rahim. Kemudian dia akan menempel tadi di endometrium ya. Jadi selama proses setelah terjadi proses fertilisasi tidak akan terjadi proses menstruasi ya. Jadi berhenti menstruasinya secara otomatis. Endometrium tidak lagi mengeluarkan darah untuk pada saat setiap bulannya lagi ya kalau menstruasi, karena setelah fertilisasi itu ya proses kehamilan terjadi gitu. Nah, kemudian ini akan berlangsung proses kehamilan sampai kurang lebih 40 minggu atau 9 bulan kurang lebih ya. Nah, uterus sendiri ini ada area uterus sendiri ditopang oleh tadi muskular atau otot-otot, kemudian nourish fertilized egg through birth. Jadi dia memang menghasilkan nourishes itu, jadi banyak pembuluh darah di situ yang akan fungsinya nanti memberikan kecukupan nutrisi, kecukupan oksigenasi dan lain sebagainya di uterus, otot-otot muskular endometrium, myometrium tadi itu gitu ya. Kemudian kemudian plasenta juga itu kan nempel setelah fertilisasi itu pertama yang akan dibentuk itu plasenta, kemudian nanti fetus gitu, fetus atau janinnya sendiri. Jadi yang nempel di situ pertama itu adalah plasenta nempel di endometrium rahim. Nah, nanti pada saat proses kehamilan, uterus itu akan berkembang dan membesar sekitar 6 kali dari ukuran normal. Jadi bisa dibayangkan misalnya normalnya seukuran telur ayam, nanti 6 kali telur ayam kan berarti membesar. Nah, itu luar biasanya uterus punya fungsi karena otot sangat elastis ya. Jadi dia seiring pertumbuhan grow-nya janin dan lain sebagainya yang ada di situ, dia akan juga ikut membesar si otot-ototnya. Nah, kemudian cervix tadi, cervix adalah area bawah uterus yang jadi pintu masuknya. Itu ini connect dari vagina ya, bagaimana dia yang menghantarkan jalur masuk tadi ke area pada saat sperma masuk enter the uterus and travel up to fallopian tube. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa setelah sperma masuk itu lewatin vagina, lewatin pintu masuk cervix, enter, kemudian masuk ke uterus, nanti nempel terakhir di fallopian tube bertemu dengan sel telurnya. Nah, itu.
The cervix help to keep the unborn baby. Jadi cervix sendiri dia nahan. Jadi kalau Anda pernah dengar udah pembukaan berapa? Nah, pembukaan 1, 2, 3 sampai 10 kalau misalnya melahirkan. Nah, itu pembukaan itu cervix yang ngebuka. Area pintu itu yang ngebuka. Jadi para petugas kesehatan kalau pengen ngecek ibunya mau melahirkan kan. Nah, ini ngeceknya ini, misalnya ini cervix ya. Jadi dia tangannya tuh kan masuknya gini, masuk ngecek ini udah pembukaan berapa area cervix gitu. Oh, ini kok segini, berarti baru pembukaan 3, kurang lebih 3 cm. Artinya pembukaan itu sentimeter. 1 cm, pembukaan 2 cm sampai pembukaan 10 cm. Kurang lebih berarti intinya kepala janin itu bisa keluar melalui area cervix yang ngebuka ya sebesar kepala janin, kurang lebih 10 cm. Nah, itu luar biasanya ya organ reproduksi wanita saat proses melahirkan. Tadinya dia hanya kecil banget, nggak bisa buka, dengan proses melahirkan ditopang faktor-faktor hormonal estrogen progesteron, dan itu akan area cervix membantu dilatasi atau membuka ya. Nah, ini cervix help to keep the unborn baby in the body until the ready to the born. Jadi dia akan masih menutup cervix itu nutup ya sampai dia mau proses melahirkan, ada kontraksi mulai baru membuka. It will open to about 10 cm during birth. Jadi dia akan membuka sampai 10 diameternya sampai proses melahirkan bisa keluar. Itu luar biasanya cervix ya. Nah, kemudian vagina. Tadi vagina itu jalur yang ke bawah kan, cervix, vagina sama yang area vulva luar. Jadi itu jalur. Ini adalah jalur muskular juga elastis, passageway ya, jalur yang passageway. Jadi bayi juga pada saat proses melahirkan akan melewati jalur vagina itu. Kemudian from the uterus, the outside of the body, it release menstrual fluid. Jadi darah menstrual juga lewat area situ. Serve baby canal during birth, during sexual intercourse. Jadi ini juga area yang sangat sensitif sekali ya, di mana pertemuan organ reproduksi laki-laki dan wanita untuk hubungan suami istri ya. Saya tekankan pada saat ini boleh dilakukan saat hubungan suami istri, di situ fungsinya tempatnya gitu, di area vagina itu bertemunya organ reproduksi laki-laki dan perempuan. The vagina is likely a seat to prevent the growth of pathogen. Jadi hati-hati juga, area vagina ini adalah area yang sangat sensitif, dan kalau kebersihannya nggak bagus ya, jorok dan lain sebagainya misalnya, itu bakteri itu cepat berkembang biak di area situ gitu ya, sehingga bisa menyebabkan penyakit penyakit seksual ya, atau PMS, penyakit menular seksual istilahnya. Kemudian anatomi untuk ini fallopian tube yang begini tadi ya. Jadi ada kanan ada kiri fallopian tube itu. Tube with finger-like projection fibrae that pull in the release ovum. Jadi di fallopian tube yang ujungnya itu ada fibrae tadi yang saya sudah jelaskan di awal. Fibrae itu yang fungsinya tadi menangkap, that pull in the release ovum. Jadi menangkap ovum untuk masuk ke area fallopian ya. The ovum is pushed through the tube by cilia. Jadi di dalam fallopian tube juga ada cilia. Apa itu cilia? Cilia itu rambut-rambut halus yang menghantarkan ovum. Ovum itu pelan-pelan masuk, jalannya pelan-pelan, pakai dibantu cilia. Jadi kayak ini teh misalnya ovumnya ya, ini rambut cilianya. Jadi dia menghantarkan ovum gitu untuk nanti diem di fallopian tube intinya gitu. Tanpa cilianya error, wallahu alam ya, ovumnya bisa jalan, bisa masuk atau enggak. Nah itu, jadi banyak faktor yang menyebabkan keeroran anatomi. Kalau misalnya nggak bisa melahirkan atau punya anak, itu mungkin salah satu faktornya bisa terjadi cilianya tidak berfungsi dengan baik menghantarkan ovum misalnya gitu di area fallopian tube. Kemudian this is the site of fertility. Nah
itu tadi sperma bertemu tadi di situ ya. Sperma is present as the egg move through the tube. Jadi dia akan move, bergerak memasuki area tuba fallopi tadi. Fertilisasi terjadi 4-7 hari. Jadi pada saat sudah bertemu sperma sama ovum di area fallopian tube, dia akan melakukan proses ada morula, blastula kayak gitu ya. Dia akan berkembang menjadi telur zigot. Nah, ini fibrae tadi yang anatomi yang paling bawah ya. Setelah tuba fallopi ada fibrae, kemudian ovarium kan. This finger-like projection at the end of the fallopian tube that will move to create a current drawing the release ovum into the fallopian tube. Jadi tadi drawing, jadi dia akan menghantarkan, membantu mengangkat telur ke dalam fallopian tube. Nah, ini fibrae, ini fallopian tube sekali lagi, ini area uterus, ini area ovumnya tadi yang dikeluarkan, dia langsung masuk ke sini, dan di dalam fallopian tube tadi yang ada silia-silianya tuh adanya di dalam sini ya gitu. Nah, ini tadi yang cervix yang area bawah ya, dia tuh nutup sebenarnya. Nah, ini vagina tadi. Nah, jadi dia yang nanti dia akan ngebuka pembukaan 1 2 3 sampai 10. No, ini yang ngebuka ini ya. Ngebuka kepala janin itu kan nanti di sini. Di sini kepala janin itu ya. Akan turun masuk lewat vagina sama vulva. Nah, itu kita lihat struktur fungsinya sendiri dari mulai terjadi ovari ya, dari mulai ovarium itu bagaimana perjalanan atau cycle-nya. Ovari release the eggs. Jadi di Graafian follicle tadi ya, kalau misalnya dilihat di Graafian follicle di dalam ovariumnya tadi, fertilisasi, kemudian pembentukan terjadi sel telur egg, kemudian masuk di uterine tube tadi kan, kemudian uterusnya juga dia dikuatin dulu secara matang ya, bisa disiapkan untuk proses kehamilan. Kalau saat dia bertemu dengan sperma terjadilah fertilisasi dan dia implantation. Implantation itu tadi nempel ya, sudah terjadinya sel telur, dia masuk lagi ke rahim untuk implantasi, nempel di endometrium. Tapi kalau nggak terjadi implantasi ya truk dia menstruasi. Kalau nggak dia di fertilisasi itu artinya dia nggak ketemu sperma, jadi gagal ketemu spermanya, intinya gitu. Jadi tidak terjadi pembuahan ya menstruasi. Seperti kalian kan masih muda, belum menikah. Nah, kalau belum menikah kan nggak ketemu sperma pasti ya, udah belum menikah. Jadi setiap bulan itu terjadi proses pengeluaran sel telur kan. Nah, sel telur itu dia sudah diem, kalian itu juga masa subur ya, diem di dalam semua wanita diem di salah satu tuba fallopi. Jadi setiap bulan itu mengeluarkan sel telurnya itu gantian. Ada kanan, ada kiri, ada kanan, ada kiri gitu ya, itu gantian. Nempelnya di mana? Nah, saat kalian karena belum menikah ya nggak terjadi proses pembuahan karena nggak ada sperma yang masuk ke situ. Nah, kalau yang udah menikah baru ya, setiap bulan kalau ada sperma masuk ya bisa terjadi kehamilan gitu yang sudah menikah. Oke. Kita lanjut. Ini lebih dalam lagi. Ovari itu tadi ya, yang ovari kanan kiri wanita. Two small solid oval structure located in the pelvic cavity, di dalam pelvic ya, area pelvic. Kemudian dia produksi hormon. Kemudian kurang lebih ada 200.000 sampai 400.000 imatur dulu, imatur. Jadi belum matang. Setiap bulan itu dimatangkan ya. Jadi kita punya 200 sampai 400.000 sel telur yang belum matang, dan setiap bulan itu yang akan dimatangkan tadi. Sampai kita menjelang menopause. Jadi terjadinya